Mengubah rubel Rusia menjadi emas. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Setelah konflik Ukraina-Rusia berlangsung selama lebih dari sebulan, sanksi dan tindakan balasan antara sekelompok negara barat melawan Rusia juga mencapai klimaks. Globalisasi dan sistem kredit yang didirikan negara barat akhirnya runtuh di tangan mereka sendiri. Misalnya membekukan cadangan devisa Rusia semaunya, ataupun merampok langsung harta kekayaan warga Rusia di negara barat, seperti yang dipraktekkan oleh perbankan Swiss, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan lain sebagainya. Hal ini membuat masyarakat global menjadi sangat sensitif dan mulai meragukan sistem kredit negara barat yang menegaskan pengakuan dan perlindungan yurisdiksi atas harta kekayaan milik pribadi yang tidak boleh diganggu-gugat. Akibat penindasan ini, Rusia tentu saja tidak berdiam diri. Sebaliknya, meluncurkan balasan seperti mengeluarkan perintah penyelesaian gas alam dalam mata uang rubel yang mulai efektif hari ini. Menurut laporan media, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba yang meminta semua negara untuk mengkriminalisasi penggunaan huruf Z untuk mendukung Rusia. Karena huruf Z berarti kejahatan perang Rusia. Seruannya memicu berbagai reaksi dari netizen dunia. Tentu saja ada sebagian yang mendukung, misalnya Samsung telah menghilangkan penggunaan huruf Z atas semua model ponselnya, termasuk Zurich Insurance Group dari Swiss. Ada juga sebagian netizen menganjurkan Presiden Facebook Mark Zuckerberg yang mengumumkan dukungannya untuk Ukraina dan memberi sanksi kepada Rusia untuk pertama kalinya. Harus memberi contoh dan mengganti nama Zuckerberg yang diawali dengan Z, diubah dan diawali dengan F, yang sangat cocok dengan karakteristiknya. Termasuk nama Presiden Ukraina Zelensky. Apakah juga harus diubah? Akan tetapi, lebih banyak netizen yang menentang dan menganggapnya sebagai sandiwara yang patut ditonton. Para netizen dunia meragukan arti dan manfaat operasi diskriminasi semacam itu bagi Ukraina. Karena tentara Rusia juga menggunakan huruf A dan O. Bila menurut permintaan Ukraina, berarti nama Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Inggris juga harus mengubah nama mereka, kata beberapa netizen lagi. Tidak seperti perilaku Ukraina yang tampak kekanak-kanakan. Tindakan balasan pihak Rusia just straight to the point dan mematikan. Volodin, chairman of the Russian State Duma, menegaskan pada tanggal 30 Maret yang lalu, jika Anda menginginkan gas alam, gunakan rubel. Pada hari yang sama, wakil kanselir Jerman yang sebelumnya mengumumkan bahwa G7 tidak akan pernah menggunakan rubel, mengumumkan bahwa Jerman akan memasuki status darurat akibat kekurangan gas alam Rusia. Apakah serangan balasan Rusia sampai sebatas itu saja? Jawabannya tentu saja tidak. Volodin juga mengatakan bahwa produk ekspor yang dibayar dalam mata uang rubel juga akan diperluas ke semua produk seperti minyak, gandum, logam mulia, pupuk, batubara, dan kayu. Selain itu, Kementerian Keuangan Rusia juga mengusulkan penggunaan rubel untuk membeli kembali obligasi Eropa berdenominasi dolar yang akan jatuh tempo minggu depan. Ini berarti bahwa perintah penyelesaian menggunakan rubel kemungkinan akan semakin memanas. Akibat dampak dari serangkaian kebijakan ini, mata uang Rusia rubel terus terapresiasi. Nilai tukar dolar rubel langsung jatuh ke 83 hingga 82,54 rubel, mendekati nilai tukar sebelum terjadinya perang Ukraina. Hasil ini mengejutkan banyak orang-orang barat. Pada awalnya mereka berpikir bahwa mereka dapat mengandalkan keunggulan mereka dalam mempermainkan aturan keuangan untuk mengeluarkan Rusia dari sistem penyelesaian monopoli SWIFT negara-negara barat. Secara paksa menjara semua kekayaan Rusia, sehingga dengan cepat dapat menghancurkan ekonomi Rusia, menjadi kertas toilet yang tak berarti. Akan tetapi sebaliknya,
Yang tidak pernah mereka pikirkan adalah rencana jebakan mereka terpukul dan dihancurkan oleh mata uang keras sumber daya alam gas dan pangan di tangan Rusia. Sehingga tindakan negara-negara barat menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Tentu saja yang paling cemas adalah bos besar di belakang layar, Amerika Serikat. Karena serangan balik Rusia khusus ditujukan pada mata uang dolar Amerika Serikat dan euro Eropa, atau lebih tepatnya hegemoni dolar. Kali ini, seperti yang telah kita lihat, bahwa Washington telah meluncurkan berbagai cara sanksi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahkan mempertaruhkan dolar Amerika Serikat dan kredit keuangan Amerika Serikat. Tindakan Paman Sam ini justru semakin memperkuat tekad banyak negara-negara di dunia untuk semakin cepat melepaskan dolar sebagai penyelesaian dan mata uang dunia. Beberapa analis pakar Financial China menekankan bahwa serangkaian tindakan Rusia ini sebenarnya justru menciptakan permintaan untuk rubel yang semakin meningkat di pasar internasional. Mata uang China, renminbi, sangat berkemungkinan dijadikan sebagai mata uang perantara membantu Rusia mempercepat proses melepaskan dolar. Volodin kembali menegaskan, negara-negara Eropa masih memiliki kesempatan untuk menggunakan rubel. Hal ini bukanlah suatu masalah yang menakutkan. Sebaliknya, yang paling mengerikan adalah Anda punya uang tetapi tidak dapat membeli barang. Oleh karena itu, Ricky secara pribadi lebih menekankan bahwa kita harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang serangkaian kebijakan Rusia. Misalnya, orang macam apa Presiden Putin itu? Karena kita semua tahu kepribadian dan karakter Rusia menentukan Rusia bukanlah lawan yang enteng bagi Amerika Serikat dan adik-adiknya. Misalnya lagi, perundingan di Turki belum lama ini dan konsesi yang dibuat oleh Presiden Putin dengan Ukraina. Sebenarnya hanyalah ujian Presiden Putin untuk Ukraina dan dalang di belakangnya untuk menemukan garis bawah dalam menyesuaikan strategi respons nantinya. Karena Ukraina benar-benar tidak memiliki hak untuk berbicara. Ukraina hanyalah boneka barat yang tidak dapat menjadi tuannya sendiri. Oleh karena itu, jika Rusia membuat beberapa konsesi verbal, itu berarti perlawanan kembali dan ujian terhadap dalang di belakang Ukraina. Saat ini, Uni Eropa sudah benar-benar tidak tahan lagi. Kedua belah pihak ada minat segera berhenti dan menandatangani untuk menjalani kehidupan yang damai. Akan tetapi sayangnya, Amerika Serikat tidak bersedia berhenti di situ saja, karena ini adalah peluang untuk mengendalikan dan memanen kekayaan orang Eropa. Apalagi, pihak kepentingan industri militer di belakangnya lagi bersiap-siap untuk cuan banyak uang dalam perang ini. Tentu tidak akan bersedia menghentikan konflik begitu saja. Demikian pula halnya dengan Rusia, karena pada akhirnya Amerika Serikat dan Rusia yang dapat mengambil keputusan akhir. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Presiden Putin melihat bahwa konflik Rusia-Ukraina saat ini adalah senjata terbaik untuk menjinakkan negara-negara Eropa. Yang lebih penting lagi, Presiden Putin juga melihat manfaat besar dari mengubah rubel Rusia menjadi emas. Karena begitu rubel menjadi mata uang internasional, Rusia akan dapat berdiri di puncak piramida ekonomi global dengan manfaat yang sangat besar bagi ekonomi Rusia di kemudian hari. Berikut adalah beberapa alasan mendukung bahwa beliau dapat mencapai tujuan ini. Pertama, Rusia sebagai kekuatan militer terbesar kedua di dunia dapat menggunakan keunggulan ini untuk mengikat sumber daya alam strategisnya yang kaya dengan rubel, supaya tidak dapat disingkirkan oleh Amerika Serikat. Kedua, segala sanksi berat termasuk apa yang diklaim sebagai nuklir keuangan SWIFT oleh negara-negara barat juga telah dikerahkan, namun masih belum bisa menghancurkan Rusia. Sebaliknya, dibalas dengan serangkaian kebijakan Presiden Putin yang berhasil mengubah rubel Rusia menjadi emas atau mata uang keras bagi negara-negara Eropa yang sangat membutuhkan gas alam Rusia. Faktor ketiga, semua faktor pendukung di atas ibarat Rusia seorang budak yang berhasil naik pangkat menjadi seorang jenderal.
Bagaimana mungkin Rusia bisa melewatkan kesempatan besar ini? Lagi pula, Rusia mungkin tidak berani memberontak di masa lalu. Tetapi sekarang ketika sangat dipaksakan oleh Amerika Serikat, jadi tidak ada jalan kembali bagi Rusia. Satu-satunya cara adalah mengikat sumber daya minyak dan gasnya yang kaya ataupun pangannya dengan rubel. Karena Eropa tidak dapat dipisahkan dari gas alam dan gandum Rusia. Apalagi Amerika Serikat yang tidak dapat sepenuhnya menyingkirkan ketergantungan uranium dan titanium Rusia. Sehingga rubel akan menjadi semakin populer dan kuat di masa depan. Seperti diketahui, efek papan pendek atau prinsip barel selalu mendominasi perkembangan dunia. Walaupun sumber daya yang dimiliki Rusia ini dapat ditemukan di dunia, akan tetapi jika Anda mengeluarkan Rusia, akan mengakibatkan semua orang akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, di depan pemain besar seperti Rusia, Amerika Serikat yang berusaha memaksakan kehendaknya sebaliknya dipergunakan oleh Presiden Putin sebagai senjata untuk memaksimalkan nilai sumber daya strategisnya. Sekarang, Vatikan adalah yang pertama menggunakan rubel untuk membeli gas alam Rusia. Efek kartu domino pertama mulai berjatuhan, merupakan contoh bagus bagi negara-negara Eropa lainnya. Ada satu lelucon di kalangan netizen dunia yang mengatakan, tidak ada yang bisa menduduki Paris sebelum Prancis menyerah. Terakhir kali dunia memiliki pemahaman yang sama tentang lelucon ini, yaitu ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron mengibarkan bendera putih tidak lama setelah Amerika Serikat merebut pesanan senjata dari Australia. Bagaimana bisa ada pengecualian dengan Rusia? Lagi pula, orang Prancis yang paling realistis tidak dapat lagi menahan tekanan inflasi yang semakin parah. Jadi sangat sulit bagi Prancis untuk mengecualikan energi alam Rusia dari Prancis. Seiring konflik Ukraina-Rusia yang berkepanjangan, hanya akan mempercepat keruntuhan hegemoni dolar Amerika Serikat. Di masa lalu, tidak ada negara yang benar-benar berani melawan hegemoni Amerika Serikat. Namun sekarang, semua negara di dunia mulai melihat efek anti-hegemoni Rusia yang sangat baik. Kesimpulannya, dalam pertarungan antara sanksi negara-negara barat dan kontra sanksi dari Rusia, Rusia pasti menderita kerugian yang cukup besar. Akan tetapi bukan berarti Amerika Serikat dan Eropa adalah pemenangnya. Karena pada akhirnya Amerika Serikat dan sekutunya akan membayar mahal akibat arogansinya. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!